Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang dimana yang judul proposal kami yang kami angkat yaitu lampu tidur. Di mana proposal ini beranggotakan yang diketuai oleh Muhammad Indra, anggota 1 Gibran Gaddafi, anggota kedua Aisyah, anggota ketiga Hera Anissa, anggota keempat Lisa Reski. Sebelum masuk ke materi, mungkin sedikit kata pengantar dari saya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan banyak nikmat sehingga kami dapat menyusun proposal usaha ini dengan baik. Laporan ini kami susun secara cepat dengan bantuan dan dukungan dari Bapak Zulkarnain, Skom dan Mkom, selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan. Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa hasil proposal ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami melakukan penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Akhir kata, semoga proposal ini dapat memberikan manfaat untuk kelompok kami, khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Majene 12 Mei 2021. Untuk lebih mengefisienkan waktu, saya akan serahkan kepada pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Hera Anissa. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai pemateri pertama. Adapun latar belakang dari usaha ini adalah yaitu pada zaman sekarang ini banyak sekali ditemukan permasalahan bagi orang tua karena sebagian anak zaman sekarang sulit untuk tidur jika keadaan lampu mati. Mereka akan lebih memilih tidur jika lampu dinyalakan. Padahal jika kita tidur dalam keadaan lampu menyala itu akan mengganggu melatonin. Melatonin berfungsi membantu mempromosikan tidur yang lebih nyenyak, mood yang lebih baik, serta meningkatkan dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, saya mendapatkan sebuah ide yaitu dengan menggunakan lampu tidur. Tidak hanya itu, lampu tidur ini juga beraneka ragam jenis. Selain itu, menjaga kesehatan. Lampu tidur ini juga bisa sebagai hiasan kamar karena bentuknya yang lucu. Judul proposal yaitu lampu tidur sebagai salah satu cara untuk menghemat daya listrik dan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah dijumpai. Adapun struktur organisasi dan peran atau tanggung jawab yang diketuai oleh Muhammad Indra, bagian keuangan Hera Anissa, bagian personalia Aisyah, bagian usaha Lisa Reski, bagian pemasaran Gibran Gaddafi. Ketua adalah penanggung jawab segala aktivitas kegiatan usaha dan memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya usaha. Bagian keuangan adalah orang yang bertanggung jawab atas keuangan usaha, khususnya dalam hal laporan keuangan. Bagian personalia adalah orang yang mengatur personil atau anggota-anggota. Bagian pemasaran adalah orang yang paling berpengaruh dalam sukses atau tidaknya sebuah usaha. Bagian pemasaran harus memiliki pengalaman dan kemampuan teknis untuk teknik yang mampu untuk menjalankan pemasaran sebuah usaha. Adapun tujuan dari usaha ini adalah memperoleh keuntungan, memberikan kreasi keindahan ruangan yang sangat elegan, memberikan keindahan ruangan dengan harga yang terjangkau. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hera. Untuk materi
selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Isa Reski. Kepada pemateri, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya akan membacakan materi kedua, yaitu target pasar atau calon customer. Yang pertama, strategi pasar, penjualan, dan distribusi. Merupakan 3 hal yang sangat menentukan kesuksesan suatu usaha di pasaran. Target pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan usaha ini adalah konsumen dari tingkat menengah, sasaran ditunjukkan pada masyarakat umum, terutama masyarakat yang senang menghiasi rumahnya. Penjualan ini dengan menyalurkan ke toko dan media online, media sosial. Yang kedua, periklanan dan informasi. Periklanan merupakan salah satu usaha promosi pengenalan produk pada masyarakat luas. Promosi dilakukan dengan cara menempel pamflet di pinggir jalan, toko-toko, atau tempat keramaian yang semua orang bisa membacanya. Selain itu, kami akan memasang iklan secara online atau bisa juga dari mulut ke mulut. Dalam periklanan, usaha kami lebih mengutamakan segi kreativitas dan kualitas yang dibuat. Yang ketiga, calon customer. Customer sangat berperan penting dalam usaha kami. Oleh dari itu, kami menargetkan usaha kami nantinya ke anak-anak muda dan orang dewasa. Oke, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Lisa Reski yang telah membawakan materi. Untuk materi ketiga, yaitu akan dibawakan oleh Saudari Aisyah. Kepada pemateri, saya persilahkan. Oke, kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, materi analisa SWOT. Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang. Namun, secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, termasuk satuan-satuan bisnis yang di dalamnya antara lain kompetensi, khususnya terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan oleh unit usaha yang dipasarkan dalam meningkatkan penjualan. Penjualan merupakan tolak ukur dalam memperoleh laba atau keuntungan suatu perusahaan. Contoh bidang keunggulan di antaranya adalah kekuatan pada strategi pemasaran yang dilakukan, kedudukan pasar, jumlah supplier, ketersediaan bahan baku, pengguna produk, dan kepercayaan pihak yang membutuhkan. Analisis SWOT adalah merupakan alat teknik penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan penjualan sebuah perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman. Strategi internal. Bagian A, kekuatan atau strength. Bahan yang digunakan memiliki harga yang murah dan mudah dijumpai. Kelemahan atau weakness. Kelemahan merupakan sesuatu hal yang menjadi penghalang bagi perusahaan dalam mengembangkan serta melaksanakan aktivitasnya yang mengganggu pencapaian laba yang maksimum yang ingin diperoleh. Kelemahan yang dimiliki usaha kami antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lampu tersebut mudah rusak. Kedua, salah melilitkan benang. Yang ketiga, watt lampu yang digunakan kecil. Strategi eksternal. Bagian A, peluang. Peluang merupakan suatu kesempatan yang dapat digunakan bagi perusahaan dalam mencapai keuntungan maksimum. Peluang yang dimiliki usaha kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami menjual lampu ini karena lebih berbeda dari lampu biasanya. Karena lampu ini bermacam-macam variasi, sehingga dapat digunakan untuk anak-anak remaja, bahkan orang tua. Bisa juga digunakan sebagai lampu hias di sebuah ruangan. Dengan biaya produksi murah, keuntungan yang kami dapatkan juga cukup banyak. Ancaman. Bagian B, ancaman. Ancaman merupakan sesuatu hal ganggu dalam pencapaian laba yang maksimum. Bukan nasib umur dari suatu perusahaan apabila tidak ditanggulangi. Ancaman usaha kami adalah sebagai berikut. Usaha dalam hal ini sudah mulai banyak, jadi
Pesaing kami dalam berjualan sangat bersaing. Maka dari itu, kami harus pintar mencari tempat saat pemasaran, dan lampu ini pada bahan balonnya mudah rusak, jadi harus berhati-hati. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah yang telah membawakan materinya. Materi selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Saudara Indra kepada pemateri. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai pemateri akan membahas tentang anggaran. Yang pertama ada modal awal, adapun peralatan penunjang yaitu obeng dengan harga Rp35.000 per biji, cutter dengan harga Rp3.000 per biji, gunting Rp10.000 per biji, solder Rp125 per biji, sarung tangan Rp8.000 per biji, jadi total harga Rp181.000. Selanjutnya bahan habis pakai, adapun itu balon dengan harga Rp2.000 per biji, benang wol Rp8.000 per biji, kabel dengan harga Rp5.000 per biji, lem fox Rp10.000 per 150 gram, lampu 5 watt Rp10.000 per biji, stand lampu Rp25.000 per biji, colokan Rp5.000 per biji, jadi totalnya itu Rp63.000. Kedua, harga jual barang itu Rp65.000. Ketiga, estimasi keuntungan. Laba harga jual itu Rp65.000 dikurang dengan bahan habis pakai Rp63.000. Jadi laba setiap satu buah lampu tidur yaitu Rp2.000. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemateri moderator. Terima kasih kepada Saudara Indra yang telah membawakan materinya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang memberikan waktunya pada hari ini untuk membawakan materinya masing-masing. Adapun kesimpulan sekaligus penutup dari presentasi kami yaitu kesimpulannya dari data di atas kami dapat menyimpulkan lampu tidur memiliki banyak kegunaan dan manfaat, tidak hanya hiasan tetapi juga bisa untuk kesehatan dan juga untuk membuatnya sangatlah mudah. Bahan-bahan yang digunakan mudah untuk ditemukan dan bisa digunakan untuk bisnis dengan hasil yang bisa dibilang menguntungkan. Saran, penulis menyarankan kepada kita semua agar dapat memanfaatkan limbah barang bekas menjadi sebuah produk kreativitas yang berguna dan manfaat dan sekaligus bisa dijadikan sebuah usaha yang dapat menghasilkan uang. Mungkin itu saja presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.